Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Skudatur Nafisa dan rekan saya Lutfi Latifah. Nah, di sini kami dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah STI Al Musadadiah Garut. Nah, di sini kami akan berbagi sedikit materi tentang prinsip dasar asuransi dan polis asuransi dalam mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dalam asuransi dan polis asuransi. Pembahasan yang kita bahas yaitu pertama, pengertian dan jenis-jenis asuransi, yang kedua tentang prinsip dasar dalam asuransi, yang ketiga pengertian dan ketentuan polis asuransi, yang keempat fungsi polis asuransi, dan yang terakhir jenis-jenis polis asuransi. Pengertian dari polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat dari suatu event atau peristiwa tidak pasti. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian. Terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kehilangan, asuransi kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, asuransi kredit. Yang kedua ada asuransi jiwa. Terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan juga asuransi jiwa kredit. Prinsip dasar dalam asuransi. Yang pertama, prinsipnya yaitu kepentingan untuk diasuransikan atau insurable interest. Yang kedua, ada itikat yang baik. Yang ketiga, kausa proksimal atau sebab akibat. Yang keempat, ganti rugi. Yang kelima, pengalihan hak. Dan yang terakhir yaitu kontribusi. Pengertian polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus, dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak penanggung dan juga tertanggung dalam mencapai tujuan asuransi. Ketentuan-ketentuan polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini. Yang pertama, hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Yang ketiga, uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. Yang keempat, jumlah yang diasuransikan, nilai tertanggung. Yang kelima, bahaya-bahaya atau event yang ditanggung oleh penanggung. Yang keenam, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Yang ketujuh, premi asuransi. Yang kedelapan, umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara pihak, antara lain mencantumkan bankers clause jika terjadi peristiwa atau event yang menimbulkan kerugian, penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang haknya. Fungsi polis asuransi. Yang pertama, alat bukti tertulis atas jaminan, penanggung jawab penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis. Yang kedua, bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung. Yang ketiga,
bukti yang paling otentik untuk menuntut penanggung jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya. Yang keempat, alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Yang keenam, bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. Dan yang terakhir, bukti paling otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh tertanggung jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki. Jenis-jenis polis asuransi. Yang pertama ada polis kendaraan bermotor, yang kedua ada polis asuransi kesehatan, yang ketiga ada polis perjalanan, yang keempat ada polis asuransi jiwa, yang kelima ada polis asuransi properti, yang keenam ada polis ditaksir, dan yang ketujuh ada polis tidak ditaksir. Yang kedelapan ada polis resiko perang, dan yang terakhir ada polis FEM. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari kami. Nah, kalau kalian lebih penasaran lagi, ayo gabung bersama kami di Prodi Manajemen Bisnis Syariah STAI Al Musadadiyah Garut. Bye-bye. Sekali deh Yopi.